Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 9.07, langsung saja kita mulai penyuluhan korupsi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Baik, sebelum saya melakukan penyuluhan ini, pada pagi hari ini, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Saya sebagai moderator, Apriliza Helina, dan adapun presentator yang akan menyampaikan materi nantinya, yaitu ada Eka Sri Wahyuni, ada Angeli Pramesela, ada Ripa Atul Mamuda, Rizky Anissa, Yola, Iva Fadila, dan Alfianti. Baik, kami dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Prodi D3 Kebidanan akan melakukan penyuluhan ini, yang dimana adapun cakupan materi penyuluhan kita pada pagi hari ini dimulai dari pengertian, dampak, jenis korupsi, dan lain-lainnya. Untuk mempermudah atau mengenali korupsi dan sikap anti korupsi kepada peserta-peserta penyuluhan pada pagi hari ini. Tentunya dengan kita mengetahui penyuluhan ini nantinya dapat menciptakan bangsa yang anti korupsi. Nah, dengan begitu saya membuat adapun moto penyuluhan kita pada pagi hari ini, yaitu anti korupsi adalah mantra yang ampuh untuk bangsa yang maju. Baik, tidak memperpanjang, langsung saja kita masuk ke penyampaian materi. Langsung saja kita penyampaian materi. Baik, untuk share screen bisa ditampilkan PowerPoint. Di slide show kah? Oh, nggak bisa ya. Baik, inilah penampilan dari PowerPoint di mana judul dari penyuluhan ini yaitu Hidup Sehat Tanpa Korupsi. Next. Tadinya sudah diperkenalkan diri, mungkin saya akan perkenalkan diri lagi untuk presentator dan moderator, yang dimana moderator ada Apriliza Herlina, kemudian presentator yang akan disampaikan oleh yang pertama ada Eka Sri Wahyuni, yang kedua ada Angeli Pramesela, yang ketiga ada Yola. Next. Kemudian yang selanjutnya ada Ripa Atul Mamuda, Rizky Anissa Putri, Iva Fadila, dan Alfianti Veronica. Next. Baik, untuk penyampaian materi dari penyuluhan ini tentang korupsi, yang pertama akan disampaikan oleh Eka Sri Wahyuni. Kepada Eka Sri Wahyuni, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Apriliza Herlina. Di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Baik, korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta hak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
Baik, untuk penyampaian dari bentuk korupsi ini akan disampaikan oleh Angeli. Kepada Angeli, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membaca dari bentuk-bentuk korupsi itu sendiri. Yang pertama ada penyuapan, yang dimana penyuapan ini tuh tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi usap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan. Yang kedua, itu ada penipuan, yang dimana sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Selanjutnya, ada nepotisme, yang dimana lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Baik, untuk penyampaian poin selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Yola dan Ripa Atul Mahmuda, yang dimana Yola nantinya akan menyampaikan jenis korupsi dan Ripa akan menjelaskan tentang dampak korupsi. Kepada Yola dan Ripa saya persilakan. Mungkin untuk penampilan pertama itu jenis korupsi dari Yola dulu. Baik, apa itu jenis korupsi? Yang pertama, korupsi suap menyuap. Kemudian yang kedua ada korupsi penggelapan jabatan. Kemudian yang ketiga ada korupsi tindakan pemerasan. Kemudian yang keempat ada korupsi gratifikasi. Dan yang kelima korupsi benturan kepentingan pengadaan. Kemudian ada izin untuk presentator dari Yola, mungkin suaranya tidak terdengar. Sudah terdengar, Lisa? Baik, sudah terdengar. Boleh dilanjutkan, Yola? Baik, jenis korupsi. Yang pertama itu ada korupsi suap menyuap, kemudian ada korupsi penggelapan jabatan, dan korupsi tindakan pemerasan, korupsi gratifikasi, kemudian ada korupsi benturan kepentingan pengadaan, kemudian ada korupsi perbuatan curang, dan korupsi keuangan negara. Untuk penyampaian dari dampak korupsi, mungkin bisa dilanjutkan oleh Ripa Atul Mahmuda. Kepada Ripa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ripa Atul Mahmuda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak korupsi. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu dampak korupsi? Belum tahu, Ripa, mungkin boleh dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu dampak korupsi. Dampak korupsi itu terdiri dari 7 macam. Yang pertama dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang ketiga ada dampak birokrasi pemerintah. Yang kelima ada yang keempat ada politik dan demokrasi. Yang kelima ada dampak terhadap penegakan hukum. Yang keenam ada dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir itu ada dampak kerusakan lingkungan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari dampaknya. Dampak korupsi terhadap ekonomi. Dampak korupsi terhadap ekonomi ini akan berdampak buruk kepada penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, lalu meningkatnya utang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, terus menambah beban dalam transaksi ekonomi, dan ketimpangan pendapatan, dan yang terakhir itu dapat meningkatnya kemiskinan. Bahaya banget kan dari dampak ekonomi ini? Lalu yang kedua itu ada dampak sosial dan kemiskinan masyarakat.
Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat ini adalah praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini mempengaruhi harga jasa dan pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan harga yang ditetapkan harus menutup kerugian akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah pada tindak korupsi. Yang ketiga itu ada dampak birokrasi pemerintah. Dampak birokrasi pemerintah ini berdampak kepada etika sosial yang mati, seperti tidak ada kejujuran dan keadilan bagi masyarakat, kemudian birokrasi tidak efisien, seperti birokrasi pemerintah seharusnya gratis untuk masyarakat dan tidak mempersulit masyarakat. Dan yang ketiga itu hilangnya fungsi pemerintah pada birokrasi pemerintah. Yang keempat ini ada dampak politik dan demokrasi. Dampak korupsi di bidang politik dan demokrasi ini dapat menyebabkan pemimpin koruptor. Adanya praktik suap dari para calon-calon pemimpin saat pesta demokrasi. Yang kedua itu ada publik tidak lagi percaya kepada demokrasi. Dari dampak ini, publik itu tidak dapat percaya lagi kepada dampak demokrasi. Terus adanya menguatnya pluralisasi dan kedaulatan rakyat hancur. Kemudian yang kelima ada dampak terhadap penegakan hukum. Dampak korupsi terhadap penegakan hukum dapat mempengaruhi peraturan perundang-undangan tidak efektif, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Yang keenam itu dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan ini meliputi dari kerawanan pertahanan dan keamanan, garis batas negara yang lemah, dan kekerasan dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu dampak kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan ini berpengaruh pada kualitas lingkungan rendah, kualitas hidup yang menurun. Baik, pada rekan-rekan semuanya, itu yang bisa disampaikan dan dapat disimpulkan. Kesimpulan dari dampak korupsi yaitu dengan adanya tindakan korupsi, negara dan masyarakat akan terkena imbasnya. Korupsi sangatlah tidak dibenarkan apapun alasannya. Korupsi harus diberantas dengan tuntas sampai ke akarnya. Seharusnya para koruptor dihukum seberat-beratnya agar tidak mengulangi kesalahannya yang merugikan negara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penyampaian presentator dari Yola dan Ripa. Saya ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya. Next. Nah, yaitu ada materi angka penindakan korupsi di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Rizky Anissa Putri. Kepada Rizky Anissa Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan angka penindakan korupsi Indonesia. Angka penindakan korupsi Indonesia ada setidaknya 3 unsur penyebab munculnya korupsi, yaitu korupsi karena kebutuhan, keserakahan, dan sistem. Korupsi karena kebutuhan diselesaikan dengan memberikan pendapat yang cukup untuk hidup layak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang GERD keserakahan, opportune kesempatan, net kebutuhan, dan ekspor sebagai pengungkapan.
Baik, untuk Rizky Anissa, apakah ada terkendala jaringan? Baik, maaf atas waktunya. Saya akan melanjutkan. GERD atau keserakahan merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi tindakan menyimpang korupsi, yaitu keserakahan dalam berkaitan pada perilaku yang serakah yang secara potensial di dalam diri setiap orang. Dalam di sini, pada peran korupsi, ia merasa tidak cukup untuk atas kebutuhannya, ia melakukan tindakan korupsi karena ingin memenuhi nafsunya. Yang kedua yaitu opportune kesempatan. Opportune kesempatan yaitu ia melakukan tindakan korupsi ini karena ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang ketiga needs, kebutuhan. Di sini kebutuhan yang dimaksudkan seorang koruptor, ia melakukan tindakan korupsi karena merasa butuh rezeki atau pendapatan yang lebih dan didukung oleh beberapa faktor yaitu kesempatan. Yang keempat, pengungkapan. Di sini pengungkapan dimaksudkan yaitu sebagai tindakan korupsi yang akan kita bisa ungkapkan oleh beberapa bukti atau sebagai pengungkapan yaitu kegiatan yang berkonsekuensi yang harus dihadapi oleh pelaku untuk dilakukan hukuman. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila tidak lebih dan kurangnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rizky Anissa untuk penyampaian materinya. Untuk poin selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Iva Fadila mengenai upaya pencegahan korupsi. Kepada Iva Fadila, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan korupsi. Dapat rekan-rekan semua lihat di sini ada beberapa cara upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, menciptakan pejabat pemerintahan yang jujur, tanggung jawab, kerja keras, serta disiplin. Kemudian ada membangun kepercayaan masyarakat, lalu membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi, kemudian mewujudkan keberhasilan penindakan perilaku korupsi. Lalu ada memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi, kemudian menanamkan semangat yang positif dan cinta tanah air. Lalu selanjutnya para aparatur negara dihimbau untuk bertanggung jawab atas jabatannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyampaian materi dari Pak Fadila. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Alfianti. Kepada Alfianti, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu yuk akan Jupe Mandi
Yang pertama, yaitu kejujuran. Kejujuran ini berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus dan tidak berbohong ataupun tidak curang. Yang kedua yaitu kepedulian. Kepedulian ini adalah mengindahkan atau memperhatikan dan menghiraukan rasa yang dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Yaitu kemandirian. Kemandirian ini merupakan berdiri di atas kaki sendiri, yaitu tidaknya banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Yang selanjutnya yaitu yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan ini yaitu ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Yang selanjutnya yaitu atau tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa itu boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Selanjutnya yaitu yaitu kerja keras. Kerja keras ini adalah kerja keras yang adanya kemauan dari diri sendiri. Selanjutnya yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan ini yaitu suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat sekitar, yaitu gaya hidupnya yang sederhana, yang tidak boros, dan tidak sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yaitu keberanian. Keberanian ini merupakan bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, yaitu berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu atau keadilan. Keadilan ini adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari terapkan nilai antikorupsi. Baik, terima kasih kepada Alfianti yang telah memaparkan atau telah menjelaskan materinya tentang Jupe Mandi Tangkar Kabedil. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada presentator yang telah menampilkan atau telah menjelaskan materi penyuluhan kita pada pagi hari ini. Nah, agar tidak terhenti pengetahuan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, mungkin saya persilakan buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk bertanya apabila masih kurang mengerti nih tentang penyuluhan korupsi. Nah, nantinya akan dibantu oleh pertanyaannya itu nanti akan dijawab oleh presentator dari kami. Baik, kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan, saya persilakan untuk bertanya, dan jangan lupa jika ingin bertanya, perkenalkan nama dan asalnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Mungkin boleh langsung saja yang ingin bertanya, saya persilakan. Moderator, izin bertanya. Baik, mungkin boleh perkenalkan diri dan asalnya langsung saja ke pertanyaan nantinya. Baiklah, perkenalkan nama saya Aulia Sabrina dari Batam. Izin bertanya, bagaimana korupsi itu mempengaruhi kehidupan masyarakat? Baiklah, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aulia Dinda untuk pertanyaannya. Mungkin kita simpan dulu pertanyaannya dan langsung dijawab. Untuk Aulia Dinda, untuk Aulia, mungkin boleh diketikkan pertanyaannya ke room chat. Apabila nantinya presentator saya kurang jelas pertanyaannya, nantinya bisa melihat dari room chat. Terima kasih untuk Aulia Dinda, pertanyaannya sangat bagus. Mungkin untuk teman-teman lainnya dari presentator ada juga pertanyaan dari Rafael. Nah, bentuk pertanyaannya itu adalah apakah korupsi selalu terkait dengan uang dan bagaimana dengan korupsi waktu, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi dan lain-lain. Nah, terima kasih kepada Rafael yang telah memberikan pertanyaannya. Mungkin untuk jawabannya bisa ditunggu terlebih dahulu. Kita menjawab pertanyaannya untuk dua ini dulu agar tidak memperlama waktu. Kepada presentator saya yang mungkin bisa menjawab, saya persilakan untuk dijawab sekarang. Terima kasih. Baik, izin moderator. Baik, ya, Rizky Anissa. Izin saya ingin menjawab pertanyaan dari Aulia Dinda. Baik, dipersilakan Rizky Anissa untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari Aulia Dinda.
Baik, pertanyaannya, bagaimana korupsi mempengaruhi kehidupan masyarakat? Di sini, di seluruh dunia, korupsi mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam banyak cara. Dalam kasus-kasus terburuk, korupsi mengakibatkan kematian. Dalam kasus yang lain tak terhitung, menyebabkan hilangnya kebebasan, kesehatan, atau uang. Ini memiliki konsekuensi global yang mengerikan, memerangkap jutaan dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Selain dapat memicu kerusuhan sosial, kerusuhan dan politik, korupsi adalah penyebab kemiskinan dan sekaligus penghambat untuk mengatasinya. Berikut beberapa contoh. Ketika harga bensin Guantela melonjak pada 2008, kehidupan menjadi sulit banyak. Keluarga dan bisnis beberapa pemasok bensin bagaimanapun tidak menderita bersama mereka. Mereka telah mampu membawa bensin murah melalui perbatasan dari Meksiko, meskipun itu ilegal untuk dilakukan, karena menyeberang dengan truk kosong merupakan pelanggaran. Pengemudi truk mungkin telah membayar suap kepada otoritas bea cukai untuk diizinkan lewat. Media secara luas melaporkan bahwa bensin murah tersedia di pinggiran kota, dijual di stasiun bensin dadakan dan sementara. Pemilik SPBU yang tidak memiliki akses ke pasokan bensin murah dari Meksiko mengklaim mereka kehilangan bisnis kepada para pemasok bensin baru. TI menyerahkan masalah ini ke kantor Bea Cukai Nasional bahwa peraturan Bea Cukai diperjelas untuk memastikan bahwa semua kesadaran komersial melintas perbatasan harus punya bukti yang sah atau alasan bisnis mereka untuk melakukannya. Itu adalah bagaimana korupsi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Baik, itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Rizky Anissa yang telah memberikan jawabannya. Untuk yang bertanya kepada Aulia Dinda, apakah jawabannya cukup jelas atau mungkin kurang memuaskan, bisa diberikan tanggapan, saran, dan kritiknya. Sudah jelas, terima kasih kepada Rizky Anissa jawabannya. Baik, terima kasih kepada Rizky Anissa sebagai penjawab dan Aulia Dinda sebagai memberikan pertanyaan. Baik, kita lanjutkan saja untuk pertanyaan kedua dari Rafael yang mungkin akan dijelaskan oleh Angeli Pramesela. Kepada Angeli, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rafael. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Baik, di sini saya akan membaca dulu pertanyaannya. Apakah benar? Apakah korupsi selalu terkait uang? Bagaimana dengan korupsi waktu, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi dan lain-lain? Di sini saya akan menjawab, korupsi itu tidak selalu terkait dengan uang. Karena korupsi berupa pemberian suap dan gratifikasi juga dapat terjadi dalam bentuk pemberian barang seperti mobil, perangkat elektronik yang terdapat di dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang dimana di sini bahkan dia berjanji memberikan suatu pun termasuk korupsi. Yang selain itu penggunaan fasilitas dan jabatannya untuk kepentingan pribadi juga termasuk korupsi. Baik, mungkin buat Saudari Rafael, apakah jawaban dari saya sudah bisa diterima? Baik, terima kasih buat pertanyaan dari Saudari Rafael. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk pertanyaan dari Rafael dan jawaban dari Angeli agar kita tidak putus pengetahuan kita, maka saya akan buka satu sesi pertanyaan lagi yang mungkin rekan-rekan, Bapak atau Ibu semuanya yang masih ingin bertanya dan masih kurang mengerti nih tentang korupsi. Baik, saya persilakan ya. Baik, moderator izin bertanya. Baik, untuk Dea Sapina, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sapina. Saya berasal dari Tanjung Pinang. Saya izin bertanya ya, terkait jenis korupsi gratifikasi. Bisakah kakak-kakak mahasiswa sekalian menjelaskan
dan memberikan contoh dari jenis korupsi tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dea Safina untuk yang telah bertanya. Pertanyaannya sangat bagus. Ya mungkin dari presentator kami mungkin bisa langsung dijawab untuk pertanyaan dari Dea Safina kepada presentator. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Saya izin menjawab ya pertanyaan dari Dea Syafina. Pertanyaannya bagus sekali. Apa tadi menjelaskan gratifikasi dan contohnya ya. Baik, sebelumnya apa sih gratifikasi itu? Gratifikasi merupakan pemberian atau dalam arti luasnya meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, fasilitas, dan pengobatan dengan cuma-cuma. Nah, jadi gratifikasi ini adalah semua pemberian yang diterima oleh pegawai negara atau penyelenggara negara. Gratifikasi bisa menjadi sesuatu yang dilarang atau salah ketika gratifikasi yang diterima berupa jabatan. Dan gratifikasi juga dilarang jika penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku. Contohnya penerimaan suap, pemberian hadiah berupa jabatan, kemudian menerima honor dari berbagai narasumber, dan pemberian lainnya. Cukup sekian dari jawaban saya. Apakah Dea Syafina dapat menerima atau kurang puas? Atau sudah puas dengan jawabannya? Baik, sudah puas. Bagaimana untuk Dea Syafina? Iya, sudah puas. Terima kasih, Pak Fadila. Sama-sama. Baik, saya ucapkan lagi terima kasih kepada Dea Safina yang telah memberikan pertanyaannya yang cukup bagus dan jawaban dari Iva Fadila. Saya ucapkan terima kasih. Baik, maka dari 3 pertanyaan tadi kita bisa menyelesaikan dari penyuluhan hari ini. Mungkin untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya yang masih kurang mengerti nih tentang korupsi, di sini kami telah membuat leaflet, di mana leaflet ini merupakan brosur informasi yang nantinya mungkin Bapak atau Ibu dan rekan-rekan semuanya masih kurang mengerti nih tentang korupsi. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekannya nanti bisa membaca di leaflet yang kami telah buat ini, dan di mana nanti Bapak, Ibu yang masih kurang mengerti dan masih kurang paham nih tentang korupsi lagi, jika sudah membaca leaflet, mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan masih bisa bertanya melalui dari Gmail, WA, di mana Gmail dan WA kami nanti ada terdapat di bawah ini. Nah, di sini sudah ada tertera melalui dari WhatsApp, SMS, kemudian ada dari Gmail, dari Instagram, yang nantinya Bapak dan Ibu rekan-rekan semuanya bisa bertanya melalui via tersebut yang nantinya akan membantu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya untuk menjelaskan lagi secara lebih detail tentang korupsi ini. Nah, maka dengan ini berakhirlah penyuluhan kita pada pagi hari ini, dan di mana saya sendiri sebagai moderator menyimpulkan dengan adanya kegiatan penyuluhan korupsi ini, kami sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang dari Prodi D3 Kebidanan tentunya sangat berhubungan signifikan nih tentang korupsi yang nantinya kita tentunya sangat tahu nih di negara kita sendiri korupsi itu seperti apa dan peningkatan korupsi itu bagaimana. Nah, dengan kita melakukan penyuluhan ini mungkin dapat memahami nantinya dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tentang korupsi ini. Nah, jadi dengan adanya gerakan penyuluhan ini nantinya dapat membantu dan memberikan informasi terkait dengan korupsi dan bagaimana sikap anti korupsi yang baik dan benar. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan tentang penyuluhan korupsi ini. Balik lagi kepada moto dari penyuluhan kita pada pagi hari ini, yang dimana moto ini
moto penyuluhan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang anti korupsi adalah mantra yang ampuh untuk bangsa yang maju. Yang mungkin nanti Bapak Ibu dan rekan-rekannya bisa mengingat tentang moto ini yang akan terus dan lanjut, sehingga Bapak Ibu akan terpacu untuk menyikapi sikap anti korupsi ini dan bagaimana kita menangani jika seseorang dan sekeliling kita itu adanya korupsi. Baik. Mungkin dengan saya menyimpulkan korupsi materi dari penyuluhan korupsi ini, maka berakhirlah pula kegiatan kita penyuluhan kita pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan dan adik-adik mungkin yang telah mengikuti kegiatan penyuluhan kita pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada presentator dari saya yang telah menyampaikan materi pada penyuluhan kegiatan pada pagi hari ini. Dan mungkin saya harap nantinya penyuluhan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan adik-adik semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, dan saya ulangi, semoga bermanfaat kegiatan pada pagi hari ini. Dan saya tutup, saya Apriliza Herina selaku moderator, saya undur diri dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.